Tapi damai sekali ya isinya ya. Langsung penuh banget ya akuariumnya ya. Gantilah nanti guys ini akuariumnya. Soalnya katanya ini akuarium udah berapa tahun bro? Cere kemarin. Oh cere kemarin mana? Nggak ada. Halo sobat setia SDI, balik lagi bersama aku Iqbal. Sebenarnya nggak balik lagi sih ya, aku host magang sebenarnya di sini ya guys. Nah sebelum kita mulai ini sebenarnya ada tagline gitu ya SDI ya. Coba bareng-bareng deh yuk. 1, 2, 3. SDI gitu ya. 1, 2, 3. Oke, SDI life is better. ulangi sekali lagi. Halo teman setia SDI, jadi balik lagi sama aku Iqbal ya, host magang di sini ya guys ya. Tapi sebelum kita mulai, kita jargon dulu dong. SDI, life is better underwater. Mantap ya. Sudah cocok bro jadi host magang sih, jadi host tetap saja tuh ya kalau gitu ya. Oke, jadi kali ini kita mau coba buat masukin ya guys ya. Ikan yang kemarin, aku sama Ko Audrey itu tuh huntingnya di Bandung. Ternyata benar-benar nih teman-teman di sini tuh benar-benar menyiapkan ikan-ikannya ya, dibawa dengan baik. Tadi aku juga udah cek kondisinya tuh bagus-bagus banget. Nah sekarang mau kita tempatin nih di beberapa akuarium yang udah ada di depan aku ya guys. Yang pasti ini akuariumnya dari produk SDI ya, seperti yang ada di pojok kiri ini dari Armada ya guys ya. Tipenya adalah Armada AM AQ 230B 8 liter ini yang tipe 8 liter. Jadi tipe 8 liter ternyata pas aku lihat ini udah enak banget ya guys. Udah ada mesinnya, udah ada lampunya juga sebenarnya ya, dan sudah ada kayak semacam filter-filternya juga. Kita tinggal masukin ikannya aja ya ternyata di sini ya. Di sini ada Seastar juga nih ya, Seastar dari HX240 LF guys. Ini lebih gede guys daripada yang Armada dan sudah ada isinya ya. Kalau kita lihat ini isinya kayak ada anakan ikan moli. Tadi sempat diceritain juga kalau si ikan moli ini tuh awalnya beli indukannya, terusnya anaknya netes. Udah gede guys ya beberapa yang ada di sini. Jadi mungkin ntar kita bakal coba buat tempatinnya ikan-ikan yang tidak memakan anak-anak moli ini guys ya. Nah di sini juga udah ada akuarium ya. Kalau ini dari Risen ya guys ya, AQ103. Ini ternyata kalau aku lihat juga akuariumnya cakep banget guys. Soalnya dia ada semacam bendingnya gitu. Jadi nggak ada lem ya di bagian depannya. Dan sudah ada bulus albinonya ternyata ya guys. Ternyata ini adalah bulus yang kemarin diomongin sama tim SDE ya. Kalau udah ada bulus albino nih, aku lihat langsung bulusnya guys. Seperti pada umumnya lah ya. Bulus ini suka banget dia diem di pasir-pasir. Nah ini ada akuarium lagi juga, ini sangat apa ya, cerah sekali ya guys. Untuk akuarium yang di sebelah sini ada batu-batu yang sudah ada warna-warnanya dan ikan-ikannya itu sangat friendly ya. Tipe-tipe ikan-ikan seperti koki dan juga ikan apa lagi tuh? Koki sih banyaknya ya. Ya koki-kokian guys. Karena ini memang temanya warna-warni, jadi sepertinya ikan glowfish akan taruh di sini guys sama aku ya. Ada ikan glowfish di sini kita akan taruh. Terusnya selain itu juga ada black ghost juga di sini ya, kalau teman-teman lihat ya. Black ghost ini tipe-tipenya nggak begitu agresif banget, kayaknya ditaruh di sini juga aman guys ya. Terus ada ikan parrot nih. Kalau ikan parrot sepertinya bareng sama bulus juga aman, soalnya kan bulus di bawah, ikan parrot di atas. Sepertinya aman ya. Nah kalau ini adalah sapu-sapu gibiceps yang kemarin aku memang beli khusus untuk bulus ya. Makanya ini akan aku taruh di tempat bulus guys ya, seperti yang kemarin kita sudah bicarakan. Nah selanjutnya di sini ada ikan cupang yang akan kita taruh di sini mungkin guys. Ini akan kita taruh di sini. Walaupun moli sama cupang, molinya kecil sih ya, tapi kayaknya nggak akan kemakan lah ya sama cupang ya. Sepertinya cupangnya baik guys. Harusnya bisa sih ditaruh di sini. Dan selanjutnya di sini ada akuarium yang sudah aku siapkan untuk Canamaru ya sama RTC guys. Sebenarnya ini airnya tinggal kita isi sedikit lagi sih. Nah yang aku suka dari akuarium Armada ini guys, dia tuh kan kalau misalnya kita mau aklimasi ya, kalau di sini tuh mungkin lumayan gede lah ya space-nya ya guys ya. Jadi masih bisa dimasukin nih. Tapi kalau ini tuh kalau kita buka tuh kecil sekali space-nya guys. Ini nggak bisa masuk. Makanya ternyata si Armada ini bisa dibuka guys ya semuanya tuh. Dibuka benar-benar, jadi kita aklimasinya enak. Tinggal kita masukin ikannya seperti ini guys. Ini kita taruh sedikit dulu aja di sini. Dan untuk airnya
Ini sepertinya aku bakal tambahin sedikit airnya ya. Aku juga bisa nambahin air pakai mesin dari Resen ini ya guys ya, automatic cleaner pump. Ini enak banget, bisa buat kuras-kuras, bisa buat kayak mindahin air dari satu akuarium ke akuarium lain, dan nggak usah jorok pakai mulut, bisa kan disedot gitu kan, nggak usah disedot-sedot seperti itu guys, karena udah ada mesinnya. Jadi tinggal dicolok aja ya guys ya ke listrik, ini udah bisa dipakai guys. Nah, aku bakal coba buat colok ya. Ini airnya sudah kita siapkan di bawah, tinggal aku colok aja guys ya ini ya. Nggak usah pakai lama tuh guys, tinggal. Nah ini mesin. Sip, cukup lah, nggak usah terlalu penuh ya. Sip, nah cukup segini. Kita tinggal tutup lagi, ternyata bisa ya. Teman setia SDI ya, aduh mantap banget nih. Sip. Oke, ini udah kita masukin semua. Paling kita tungguin aklimasi aja dulu ya guys, sekitar 10-15 menit. Nanti setelah kita aklimasi, kita bakal videoin lagi dan kasih lihat ke teman-teman gimana serunya ya ikan-ikan yang kemarin kita beli di Bandung kalau dimasukin ke akuarium ini guys. Meanwhile. Oke, ini udah kita aklimasi ya guys ya, sekitar 15 menitan. Kayaknya aku mau mulai dari segi biceps dulu ya. Jadi ingat guys ya, kemarin aku waktu lagi hunting-hunting nih, karena tujuannya bulus, biceps ya yang paling cocok menurutku. Dan entah kenapa ya aku merasa kemarin aku menghamburkan banyak uang ya guys ya untuk biceps ini ya. 100.000 cuy ya, cuman buat 2 ekor ikan sapu-sapu ya. Coba buat masukin guys. Oke. Wah, sip, wih mantap ya. Gibiceps ini kan memang dia lumayan keras ya untuk bagian kulitnya. Jadi ya si ikan atau si bulus yang ada di sini juga sepertinya dia tidak akan menggigit gibicepsnya. Bete juga ya guys ya soalnya. Dan kalau teman-teman perhatiin juga di sini tuh sudah banyak beberapa lumut-lumut yang terbentuk ya. Karena ya memang pasti akan seperti itu sih ya guys ya. Jadi gibiceps ini juga cocok banget buat makanin lumut-lumutnya. Dan taruh belakang lagi. Sip. Oke. Ikan peret selanjutnya. Peret kita masukin untuk bagian atasnya guys. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cakep ya. Cakep dia guys ya. Masuk tuh dia ya. Exploring guys. Tapi damai sekali ya isinya ya. Si sapu-sapu langsung diem guys. Si bulus tidak bergerak ya. Yang bergerak cuma peret doang guys ya. Kalau teman-teman yang nggak suka pasif-pasif seperti ini mungkin ngelihatnya bosen guys. Nah kalau ini kayaknya nggak akan bosen nih. Soalnya glowfish seperti ini kan harusnya dia kan bergerak ya. Saya unboxing guys ya. Terus si glowfish ini. Warna-warni banget ya. Warna biru, warna pink, warna kuning, warna hijau guys. Nah kita coba buat masukkan dan sip. Wow. Langsung penuh banget ya akuariumnya ya. Seru banget guys. Langsung penuh. Langsung kita masukin juga black ghost-nya sekalian ya. Aku mau lihat guys ya, si black ghost ini ya. Wah. Wih, mantap sekali. Black ghost sudah masuk. Glowfish juga sudah masuk ya guys. Wah, keren banget sih. Glowfish ini memang sekarang jadi ikan yang favorit banget ya. Soalnya memang secara dari warna tuh dia bener-bener keren banget guys. Warna-warni kayak unreal sekali ya untuk ikan. Apalagi kayak apa ya, warna-warna stabilo seperti ini kayaknya kalau bukan glowfish untuk ikan air tawar seperti tidak ada ya guys ya untuk warna seperti ini. Kalau black ghost memang dari dulu tuh sudah populer guys. Ini ukurannya sebenarnya masih kecil. Aku pernah lihat black ghost yang gede itu benar-benar gede banget, segede akuarium ini sepertinya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen membesarkan black ghost sampai besar sekali, sepertinya akuariumnya harus diganti sama yang lebih gede ya. Atau ini juga sekali ganti aja bro. Ini udah lama katanya akuariumnya ya. Ganti aja lah ini akuariumnya guys ya. Gantilah nanti guys ini akuariumnya. Soalnya katanya ini akuarium udah berapa tahun bro? 4 tahun. Sudah 4 tahun ini ya. Masih keren banget ya ini 4 tahun ya. Tapi ntar kita mau akuarium yang lebih gede kali bro. Bisa? Lebih gede? Bisa. Ini host magang tapi bener-bener ini ya. Gak tahu diri ya. Langsung. Oh gerak guys. Gerak. Sepertinya dia merasa terusik ya sama sapu-sapu ya guys. Saya belum begitu berteman. Lucunya bulus tuh kayak gitu sih. Dia masuk ke pasir. Masuk ke pasir ya guys. Jadi nanti mau diganti akuariumnya ya. Supaya ikan-ikannya makin enak lagi kita lihat ya guys. Wih, ini bulusnya mau kemana sih? Masuk nih. Bulus ini biasa dikasih makan apa bro di sini bro? Udang, ikan gitu ya? Udang ikan kayak gitu ya, ini udang ikan. Cara yang kemarin? Cara kemarin? Oh cara kemarin mana? Nggak ada. Ada banyak. Goodbye.
dimakan mulus. Oh, di mana? Yo, di sini. Oh, ini caranya di sini semua. Yo, guys, dimakan guys. Padahal aku sudah mengamanahkan ya. Akhirnya mau dimakan guys. Nggak apa-apa sih, memang buat makan ya caranya ya guys ya. Oke, ini sudah dimasukin. Nah, sekarang ini nih. Ini apa nih? Ikan cupang nih guys ya. Ini ikan cupang sih akuariumnya keren sekali sih ya guys. Biasanya kan teman-teman pelihara cuma di soliter-soliter. Kayaknya udah biasa aja ya, soliter-soliter. Beli kayak gini lah guys ya. Keren ini guys. Ikan cupangnya jadi lebih luas juga, lebih oke juga. Teman-teman juga nggak usah capek-capek nguras ya. Soalnya kan ini ada mesinnya sama filternya dan set. Cakep banget ya cupangnya ya. Tinggal kita tutup supaya lampunya ada. Gila guys, keren banget ya. Wow. Kan cupangnya sudah masuk. Cuma teman-teman kalau pelihara cupang jangan 2 ekor langsung gitu ya. Berantem mereka guys ya. Cupangnya nggak sengaja nih. Digabungin aja. Nggak sengaja kayak ketaro aja. Beberapa detik aja langsung pada sobek-sobek guys ya si ekornya. Makanya untuk cupang ya biasanya taruh di sini. Cuma dia sepertinya lagi beradaptasi ya guys. Jadi dia agak muyung di belakang sini. Gak masalah sih. Nah ini nih. Ini kan predator juga. Ini kayaknya kecil nih tempatnya ya. Nanti ganti juga lah akuarium ini lah. Ganti. Ganti akuariumnya ganti guys ya. Oh agak basah sorry. Ada cana maru sama red tail catfish guys. Biasanya kalau teman-teman pelihara cana itu kan akuariumnya tuh kayak disoliterin ya. Jadi satu ekor ya. Sebenarnya kalau misalnya beberapa ekor sama ikan predator lain juga kayak dikomptengin nggak masalah sih cana ini ya guys. Cuman memang secara mental, secara kebagusan warna kayak gitu-gitu mungkin dia bakal lebih ngedrop kalau bareng sama ikan yang lain. Nah ini red tail catfish, lele sejuta umat ya. Serius nih, red tail catfish semua orang pasti sudah pada tahu ya guys ya. Ini masih kecil aja nih dia nih. Katanya lele itu mulutnya nggak bisa dipercaya bro. Jadi kalau misalnya terlalu besar kayak gitu lama-lama nanti kadang-kadang temen dia yang awalnya berjuang bersama nih ya, awalnya hidup bersama bisa dimakan cuy. Ngeri memang ya. Masukin. Nah ini agak sedikit ada air ketapang ya, cuman nggak apa-apa. Nah guys, sudah dimasukkan. Tinggal kita masukin ini ya, set. Nah ini ada colokannya nih. Ada 2 colokan di sini guys ya. Ada buat mesinnya. Kita coba nyalain ya. Nah mesin udah nyala. Ada buat lampunya juga guys. Set. Wah ini cakep banget sih. Ini cakep banget guys. Bener-bener gak ribet ya ini ya. Tinggal dihias-hias sedikit. Kalau misalnya memang pengen dihias. Terus ya udah. Seperti itu guys. Keren banget ya. Kita coba balik lagi ke akuarium glowfish ini ya guys. Ini pas kita perhatiin si ikannya bener-bener langsung penuh banget ya. Ada wave maker juga nih guys. Kita coba buat nyalain wave makernya kira-kira seperti apakah reaksi mereka ya ketika wave maker dinyalakan. Dan seperti inilah guys. Jadi sebenarnya wave maker ini tuh fungsinya bagus juga sih untuk akuarium kita. Karena mau bagaimanapun akuarium biasanya ada beberapa spot itu yang dia tuh nggak muter si airnya ya guys. Dan di situ akan ada dead spot dan di dead spot itu tuh istilahnya akan menumpuk kotoran-kotoran yang memang harusnya kefiltrasi gitu kan. Nah dengan wave maker ini dead spot tadi tuh akan hilang dan si air yang akan terdiam di dead spot itu tuh dia akan muter. Jadi si airnya bakal lebih bagus. Sirkulasi oksigennya bagus. Terus dead spotnya juga jadi hilang guys. Kurang lebih seperti itu ya. Ini ada ikan parrot juga yang tadi dimasukkan ke sini. Sepertinya ikan parrotnya juga dia masih beradaptasi ya. Tapi sudah mulai nyaman nih kelihatannya ini guys. Cepat juga ya. Langsung nyaman dia. Langsung cari tempat sembunyi itu. Dia lagi ada di belakang sini. Dan nantinya kalau misalnya memang sudah semakin nyaman ya dia akan lebih sering exploring gitu guys. Tambahin juga lah ntar ini airnya ya. Kalau enggak kita tambahin aja sekarang enggak. Tambahin airnya guys. Supaya lebih luas ya untuk si parrotnya ya. Kasih garam, ada garam. Oh boleh lah, ntar kita kasih garam ikan guys. Ini ada beberapa obat-obatan juga ya. Akriflavin, akriflavin ini bagus juga nih. Akriflavin ini biasanya obat kayak sejuta khasiat ya guys. Pokoknya apa-apa pakai akriflavin nih, berjamur akriflavin. Ini juga ada methylene blue ya ini ya. Penjernih air deng ini ya guys, ini apa nih? Ini kayak untuk mencegah stres dan pembasmi penyakit ya. Oke, ini juga bisa kita pakai ya guys. Dan garam ikan, kalau garam ikan memang sudah terbukti ya untuk mencegah penyakit-penyakit gitu ya guys ya. Tapi makainya juga kita harus benar-benar ini sih, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Harus benar-benar pas ya. Nah ini kita isi aja sedikit airnya. Sampai semana ya guys ya. Sedikit lagi deh ya. Nah cukup lah. Sip.
Ini cukup. Tinggal kita set. Nah. Oke. Apa? Oh ya mesinnya ya. Mesin ini. Oh iya ya, siap ya. Nah ini terlalu ini ya guys. Nah ini mesinnya tuh terlalu bawah nih. Nah jadi ada air mancurnya ya. Ini tuh pakai internal filter gitu guys. Dari Recent ini ya. Keren ya guys. Nah kalau misalnya teman-teman nggak suka sama top filter seperti ini nih, menurut teman-teman merusak pemandangan ya. Kalau aku sih enggak ya. Aku ngerasa sih nggak merusak pemandangan ya, bagus-bagus aja. Cuman beberapa orang ada yang nggak suka. Bisa dipertimbangkan juga pakai internal filter gini guys. Nih, apalagi ini kalau dinaikin ke atas dia kayak ada percikan air mancur ya. Jadi lumayan menenangkan hidup ya guys ya. Ini kita coba buat kasih garam ikan. Untuk beberapa akuarium yang ada di sini guys. Nah, ini sedikit-sedikit aja ya. Biasanya sih garam ikannya tuh di awal dia ini sih, di awal terusnya dia nanti bakal kayak semacam larut ya. Cuman di tengah-tengah seperti ini juga jangan terlalu banyak aja sih, kayaknya masih oke-oke aja sih guys. Kita kasih garam ikan untuk beberapa ya. Ini juga kita kasih ya guys. Nggak usah banyak-banyak ya, sedikit-sedikit aja deh ya. Karena sepertinya sudah dikasih garam ikan sih ini sebelumnya. Cuman tambahan aja sedikit, supaya ikan-ikannya kan ikan baru juga ya guys ya. Supaya dia penyakit-penyakitnya hilang ya guys. Nah ini juga bisa. Kasih sedikit saja garam-garam ikan. Oh. Ini ikan cupangnya udah mulai adaptasi guys. Dia udah mulai ke depan tuh berenangnya ya. Tadi kan cuma muyung doang di belakang ya. Sudah mulai ke depan. Nah, guys, ini dibuka sini aja. Nah, sip. Cakep ya. Sip. Oke. Mantap banget guys. Ini sudah. Tinggal kita tunggu aja mereka lebih adaptasi. Mungkin besok-besok sih mereka bakal lebih berenang lebih enak lagi guys ya. Untuk sekarang ini sebenarnya aku udah nyiapin makanannya sih ini ya. Tapi sepertinya sih dikasih makan pun mereka masih belum mau makan. Sebenarnya nunggu beberapa saat dulu biar mereka mau makan guys. Kayak gitu. Oke lah guys. Mungkin kayak gitu aja lah ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman setia SD suka ya. Dan kalau buat teman-teman ada saran kira-kira diisi apa lagi sih di sini guys supaya lebih bagus lagi, supaya lebih enak lagi. Kalau nggak, akuarium seperti apa sih yang akan kita display di sini? Kayaknya pokoknya segala macam saran-saran biar lebih seru lagi ya. Teman-teman langsung aja terus di kolom komentar guys. Dan life is life is better underwater. Life is better underwater. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.